Jika nilainya nol saja kemungkinan nggak ada produksi, apalagi negatif. Jadi itu adalah hal yang mustahil. Nah, ini adalah salah satu syarat uh, yang wajib untuk dipenuhi. Ini asumsi-asumsi yang saya sebutkan tadi. Akan ada 5 asumsi ya dalam pemrograman linear. Nggak semuanya mungkin akan terwujud. Namun semakin banyak asumsi yang bisa dibangun, maka akan semakin baik. Yang pertama adalah proportionality. Asumsi ini naik turunnya nilai Z yang tadi saya sudah jelaskan apa, dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Tingkat kegiatan di sini adalah variabelnya. Jadi jika X-nya itu 1, maka tadi kan fungsinya Z sama dengan C1X1, C2, X2, dan sebagainya. Jika X1 yang berubah 1, maka variasi dari Y akan berubah sebesar C1. Jika X1 yang berubah 2, maka nilai Z-nya, variasi nilai Z-nya akan berubah sebanyak 2C1. Bisa dipahami ya? Jika nggak bisa mengikuti penjelasan saya karena ya ini memang matematika, agak ke matematika, bisa ditanyakan secara langsung. Tapi saya rasa karena teman-teman sekalian sudah pernah mengikuti mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, jadi kemungkinan hal-hal tentang yang saya jelaskan tadi bisa dipahami, atau karena dulu pernah mempelajarinya jadi akan mudah memahaminya. Putus-putus. Tapi masih bisa dengar suara saya kan? Halo? Masih putus-putus kah? Halo? Oke. Kemudian asumsi yang selanjutnya adalah additivity. Ini berarti nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Jadi tiap-tiap kegiatan akan memiliki nilai tujuan khusus yang nggak akan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian asumsi yang ketiga adalah divisibility. Jadi keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berubah bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Jadi nggak hanya nilai bulat saja atau genap saja, tapi bisa juga berupa bilangan pecahan. Asumsi yang keempat adalah certainty. Oh, kecil banget. Tadi katanya sudah. Sekarang masih kecil. Masih kecil kah? Oke.
Asumsi yang keempat adalah certainty. Jadi asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model linear programming A, I, J, B, I, C, J dapat diperkirakan dengan pasti. Karena ini adalah pemodelan matematis, maka hasilnya nanti diasumsikan nilainya adalah pasti. A tadi itu merupakan intercept, atau dalam kasus yang saya contohkan biaya produksi tadi merupakan fixed cost. Kemudian B, parameter untuk tiap variabelnya atau random variabelnya. Asumsi yang terakhir adalah non-negatif variabel. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sesuatu yang konkret itu mustahil untuk memiliki nilai negatif pada kuantitas tertentu. Jadi suatu proses produksi tidak akan terjadi dengan kuantitas bahan yang negatif. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi asumsi yang terakhir ini adalah asumsi yang wajib ada. Jika menemukan sesuatu yang negatif, itu berarti ada masalah dalam pemrogramannya atau dalam pemodelan matematisnya. Jadi silahkan dicek lagi nanti. Jika saya kasih tugas kemudian modelnya ada yang negatif, berarti silahkan direvisi lagi. Ini contohnya. Flair Furniture Company ini merupakan perusahaan mebel. Jadi FFC memproduksi meja dan kursi yang tidak terlalu mahal. Produksi keduanya memiliki kebutuhan yang hampir sama. Meja dan kursinya, kebutuhan produksinya sama. Jadi masing-masing meja membutuhkan waktu 4 jam untuk carpentry-nya. Carpentry ini pertukangannya, membentuk kursi atau mejanya. Dan 2 jam untuk painting dan varnishing. Varnishing ini itu loh, kayak kita melakukan sampolis untuk motor, untuk mobil. Apa namanya tuh? Yang gosok menjadi coklat itu, mobil. Plitur. Oke. Varnishing itu seperti plitur. Itu plitur. Iya. Itu yang biasanya hal terakhir yang kita lakukan, yang buat agar warnanya nggak memudar itu loh. Varnishing itu plitur kalau kita sebut, memelitur kayak gitu. Kalau yang bukan dari Jawa maaf ya. Kemudian kalau untuk masing-masing kursi membutuhkan 3 jam untuk carpentry dan 1 jam untuk painting dan varnishingnya. Kemudian berdasarkan catatan produksi sebelumnya tersedia 240 jam untuk carpentry dan 100 jam untuk painting dan varnishing. Nah, ini salah satu contoh kendala yang dihadapi. Tersedia hanya 240 jam untuk carpentry-nya dan 100 jam untuk painting dan varnishing. Laba tiap meja adalah $70 dan $50 untuk tiap kursi. Permasalahan yang dihadapi oleh FFC adalah kesulitan untuk menentukan kombinasi meja dan kursi yang harus diproduksi untuk menghasilkan laba maksimum. Jadi sudah pasti tujuan yang ingin dicapai oleh FFC adalah memaksimumkan laba. Gak ada juga ingin meminimumkan biaya. Ingat, dalam pemodelan matematis atau penyelesaian masalah dengan menggunakan riset operasi hanya ada satu tujuan. Tentukan mau memaksimumkan atau mau meminimumkan. Jika memaksimumkan, biasanya yang dimaksimumkan adalah laba, sedangkan meminimumkan itu adalah biaya. Kemudian setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pemodelan matematisnya. Di sisi sebelah kiri
Yang pertama saya lakukan adalah mengklasifikasikannya atau membuat tabelnya untuk membantu saya memahaminya lebih mudah. Jadi ini adalah departemen yang ada, carpentry, painting and furnishing. Kemudian ini profit per unitnya. Nah, jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit meja dan atau satu unit kursi adalah sebagai berikut. Untuk carpentry untuk meja 4 jam, untuk kursi 3 jam. Sedangkan untuk departemen painting dan furnishing untuk meja 2 jam dan kursi 1 jam. Jadi jumlah jam untuk fungsi kendalanya, jumlah jam yang tersedia berarti mau nggak mau harus segitu. Itu adalah 240 jam untuk carpentry dan 100 jam untuk painting and furnishing. Jadi kendala kita adalah waktu untuk carpentry tidak bisa melebihi 20 jam dan waktu untuk painting dan furnishing tidak bisa melebihi 100 jam. Bisa dimengerti? Sudah bisa memahami ya? Udah ada gambaran ya? Dari cerita soal cerita sebelumnya, di slide sebelumnya, kemudian dibentuk dalam tabel-tabel ini yang kemudian kita bisa tentukan yang mana sih yang kendala, yang mana sih yang fungsi kendala. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Jadi model matematis yang bisa kita bentuk dari sini adalah tujuan pertamanya tadi apa? Untuk memaksimumkan, suaranya enggak clear. Aduh, enggak clear benar ya? Kayaknya butuh headset baru ini. Oh, yang jelasin tabelnya. Oke, saya jelasin lagi untuk tabelnya ya. Jadi tabel ini hanya berfungsi untuk memudahkan saya membentuk, melakukan pemodelan matematis. Di sisi sebelah kiri atau kolom pertama ini merupakan departemennya apa saja. Ada 2 tadi kan, departemen carpentry sama departemen painting and furnishing. Oke, sip. Kayak gitu saya lanjutkan ke pemodelan matematisnya. Jadi untuk pemodelan matematis linear programming, karena tujuannya kita tadi adalah ingin laba yang maksimum, jadi modelnya adalah maksimum profit atau profit yang maksimum sama dengan 70T plus 50C. Loh, kenapa 70T dan 50C? Bisa dilihat di sini. Laba per unitnya untuk meja, T ini untuk meja, C untuk kursi. Jadi laba per unitnya adalah $70 untuk meja. Jadi ada 70T di sini. Ditambah laba per unit untuk kursi yaitu $50. Kursi tadi adalah C. Jadi 70T plus 50C. Ini adalah model laba maksimum. Ini adalah model tujuan yang ingin kita capai. Nah, bagaimana dengan model kendalanya? Kendala tadi adalah jam yang terbatas, yaitu untuk carpentry-nya 240 dan untuk painting and furnishing-nya 100. Nah, bagaimana kita membentuk permodelannya? Sama variabelnya tetap C, T, dan C. Kalau untuk carpentry dibutuhkan 4 jam untuk meja, 3 jam untuk kursi, dengan jumlah jam yang tersedia adalah 240. Jadi model matematis untuk kendala di departemen carpentry adalah 4T plus 3C kurang dari sama dengan 240.
Sedangkan untuk kendala di departemen painting and varnishingnya,